Berapa banyak saudara diberkati Tuhan seri khotbah Kisah Para Rasul. Amin. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di gereja mula-mula. Amin. Ada ujian iman, ada pergumulan di dalam gereja mula-mula. Dari dalam, dari luar, ya kan? Dan tetap kita minggu lalu berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus tetap dimanapun, kapanpun dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara siap dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara tidak ada salah, tidak ada keliru ketika saudara ada di Hong Kong. Amin. So dipakai Tuhan di tempat ini. Siap-siap. Amin. Roh Kudus gergetan sepertinya itu menggerakkan saudara. Bangun, 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 bangun. Katakan kiri kanan, bangun rohani. Haleluya. Saudara, hari ini dan 5 minggu ke depan kita akan berbicara tentang Kidung Agung. Ya, minggu ini dan sampai 5 minggu ke depan ya. Diambil daripada kitab Kidung Agung, judul seri khotbah adalah Kidung Kasih. Ya, siapa saudara yang sudah pernah baca seluruh kitab Kidung Agung? 1, 2, 3, 4. Nah, yang lain harus baca ya. Jangan malu-malu baca. Ada yang mengatakan, oh kitab Agung itu kitab cinta sedikit. Hah? Sedikit porno dan sebagainya, ya kan? Tetapi ada di dalam Alkitab, mau ngomong apa kita? Ada di dalam Alkitab, saudara. Alkitab, kitab suci. Haleluya. Saudara tahu bahwa kitab Kidung Agung ini namanya sebenarnya aslinya itu Song of Songs, ya. Seperti kalau kita ngomong Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ini adalah kidung di atas segala kidung. Pujian di atas segala pujian, mazmur di atas segala mazmur. Berarti Kidung Agung ini suatu pujian kidung yang begitu indah, saudara. Ya, walaupun isinya kalau kita baca kadang-kadang saudara mesem-mesem sendiri gitu ya. Ya. Nah, tetapi saudara harus tahu bahwa kitab ini di dalam Injil atau kitab sucinya bangsa Yahudi, termasuk salah satu daripada 5 gulungan kitab yang dibacakan setiap perayaan agama Yahudi. Dan kitab Agung ini dibaca kapan, saudara? Ketika ada perayaan Paskah orang Yahudi. Jadi sebenarnya kitab ini sangat-sangat agung. Makanya di kitab dibilang Kidung Agung ya dalam bahasa Indonesianya, Song of Song. Nah, saudara, secara latar belakang kitab Agung ini dipercayakan ditulis oleh Salomo. Ya, Salomo, Raja Salomo. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya pikir, oh Salomo, istrinya ada 300. Ya kan? Kok bisa masuk dalam kitab suci gitu ya kalau dia yang nulis? Diperkirakan dia yang menulis. Kenapa? Karena namanya disebut di sana, ya kan? Ada 3 indikasi bahwa dia adalah penulis daripada kitab Kidung Agung ini. Nah, saudara, sebenarnya Salomo sendiri penulis pemazmur dia menuliskan sekitar 1.500 kidung, pujian, mazmur ya. Dan yang terbaik adalah kitab dari Kidung Agung ini. Nah, kitab Kidung Agung sebenarnya bentuknya puisi, saudara. Kalau saudara baca, saudara tidak bisa mengerti. Makanya kadang-kadang ada binatang nih, ada pohon nih. Ya kan? Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya pun kurang kena bahasa puisinya. Kalau saudara baca puisi Indonesia gitu kan, rada aneh-aneh kan perkataannya kan. Tapi indah, saya merasakan indah kan. Kata-katanya udah kuno ya, tapi indah karena puisi. Demikian kitab Kidung Agung ini aslinya bahasa Ibraninya sangat indah sekali, maka disebut Kidung Agung. Seluruh kitab Kidung Agung ini 8 pasal itu terdiri daripada 7 kumpulan puisi yang sangat indah. Nah, hari ini kita akan melihat puisi yang pertama, ya. Puisi yang pertama. Nah, saudara, secara garis besar ceritanya di dalam Kidung Agung ini cuma ada 3 tokoh, ya. Sang kekasih atau Salomo, yang kedua adalah sang mempelai atau kadang-kadang disebut sebagai gadis sulam, gadis sunem, ya, 2. Dan ketiga adalah kumpulan gadis-gadis Yerusalem. Cuma ada 3. Jadi puisinya itu berbentuk saut-sautan 3 orang ini, ya, Salomo atau sang kekasih, gadis Sunam dan juga gadis-gadis Yerusalem, ya, 3 orang ini. Jadi saya berusaha menampilkan ayat-ayat berdasarkan 3 perkataan 3 orang ini supaya kita juga mengerti ada warna yang berbeda. Jadi saya tahu yang ngomong siapa ini ya.
Jadi kita tahu yang ngomong pria atau wanita ataupun orang banyak. Kalau orang banyak selalu mengatakan kami, kita, ya. Nah, nanti kita akan baca sampai pasal kedua ayat ke-6, ke-7. Yang terakhir itu satu puisi yang pertama. Nah, ceritanya kita tahu bahwa Salomo, nah mungkin selalu bertanya ya, Salomo kan, ya saya katakan ini istrinya berapa? 300 ya. Gundiknya berapa? Gundiknya 300. Tahu kok ya? Waduh, hitung-hitungan ya. Oke, never mind. Tetapi dipercaya bahwa kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo pada masa mudanya. Ya, pada masa mudanya, dan gadis Sunam ini dipercaya oleh kepercayaan umum gitu ya, adalah istri pertamanya. Ya, saudara tahu bahwa berarti cinta pertama. Ya kan, cinta pertama. Siapa masih ingat cinta pertama? Saya nggak tanya cinta monyet, cinta pertama. Monyet mah banyak. Monyet sana, monyet sini. SD aja monyet, kelas 6 monyet. SMP 1 monyet. Cinta pertama. Nah, diperkirakan inilah cinta pertama Raja Salomo kepada gadis Sunam ini ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari alegori orang Yahudi, kepercayaan Yahudi mempercayakan bahwa kitab ini sebenarnya ditafsirkan, digambarkan bagaimana kasih Yahweh kepada bangsa Israel. Kasih Yahweh begitu cintanya dia kepada bangsa Israel. Orang gereja, ya orang Kristen mengalegorikan atau menafsirkan, menggambarkan kitab Kidung Agung ini sebagai kasih Kristus kepada gereja Tuhan. Kasih Yesus kepada umatnya, ya. Ya, saudara pernah mendengar bahwa kitab Agung mencerminkan, menggambarkan seperti itu. Nah, tetapi kita harus tahu di dalam kitab Kidung Agung ini tidak ada kata-kata Tuhan. Sama sekali tidak ada kata-kata Tuhan. Nah, saudara, seri khotbah ini yang berjudul apa? Kidung Kasih, oke, Kidung Kasih itu 5 seri. Kita tidak bicara tentang bagaimana Allah mengasihi kita, kita sudah tahu. 5 seri ini berbicara tentang hubungan wanita dan laki-laki, hubungan pasangan suami istri. Dari awal, yang pertama adalah kisah kasih. Awal kisah kasih berbicara tentang pacaran, bagaimana jatuh cinta, ya. Yang kemudian kedua berbicara bagaimana pertunangan sudah pasti. Yang ketiga berbicara tentang pernikahan. Yang keempat berbicara tentang bagaimana badai dalam hidup, pernikahan di musim dingin, ya. Yang kelima, yang terakhir berbicara bagaimana bertumbuh secara kuat, strong dalam suatu pernikahan. Jadi ada perkembangan progresif yang terjadi dari awal sampai yang kelima dari seluruh kitab Agung, kitab Kidung Agung ini, ya. Jadi pembahasannya tidak berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita mengerti Yesus berkorban bagi kita, Dia mengasihi kita sampai sekarang. Tapi ya, Pak Adi, saya sudah nikah. Jangan keluar dulu ya. Saya sudah punya cucu bahkan. Jatuh cinta lagi Pak Ari. Yang punya keturunan, kita belajar hari ini. Amin. Yang punya keturunan, kita belajar supaya kita yang sudah telat, yang sudah salah diampuni Tuhan, dan kita menjadi mentor bagi cucu kita, anak kita, keponakan kita. Yang masih single melotot hari ini. Iya, banyak dari kita tidak pernah belajar kan yang benar. Pada kitab Agung ini sangat luar biasa mengajarkan hari ini. Secara sederhana, ada 2 pelajaran yang harus kita pelajari. Yang single, yang merencanakan untuk dapat pacar, merencanakan punya pacar, yang kebelet punya pacar, ya apa-apa sudah, harus belajar hari ini. Apalagi yang merencanakan untuk nikah, belajar hari ini ya. Judul yang pertama adalah awal kisah kasih. Katakan awal kisah kasih. Nah, ini adalah periode di mana pasangan mengembangkan hubungan romantis. Ya, dan serius, jangan romantisnya aja. Dan bagaimana ketertarikan antara lawan jenis laki dan perempuan dan laki. Bukan kebalikannya ya. Perempuan dan laki dan bagaimana tidak hanya
perasaan jatuh cinta, romantis, tetapi juga harus tahu lebih daripada perasaan jatuh cinta. Ya kan? Yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh lebih daripada emosi, lebih daripada perasaan. Dan kemudian memproses apa yang sudah menjadi berkat Tuhan, pacar itu. Nih. Ya, oke? Sudah siap? Oke, kita baca bacaan kita dari Kidung 1 sampai 2 ayat ke-7. Nah, saya kasih yang putih itu adalah perkataan sang wanita Sunem. Yang hijau itu dikatakan oleh segerombolan gadis-gadis Yerusalem. Nanti yang biru, agak biru itu dikatakan oleh Salomo, sang pria. Jadi saudara mengerti apa dinamika saut menyaut, bagaimana perasaan diungkapkan. Oke? Oke. Baca bersama-sama supaya saudara meresap. Oke. 3, 2, 1. Kidung agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta padamu. Berikut. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga-penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Pasal kedua. Bunga mawar dari Sharon aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkan. Nah, saudara, memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dijelaskan. Kebanyakan Alkitab tidak jelaskan yang ngomong siapa. Tadi saudara merasakan kan? Karena saya kasih warna yang berbeda. Ada sang pria yang ngomong. Kebanyakan memang sih. Saudara tahu bahwa kitab Kidung Agung ini 2/3 yang ngomong perempuan. Yang ngomong perempuan. Ayat-ayatnya 2/3. Mengapa saudara? Ya karena dia perempuan. Maafkan saya. Bukan karena dia jatuh cinta, saudara. Biasanya kalau jatuh cinta, yang dulu diam jadi ngomong kan. Ngomong sama orang, ngomong gak karuan, ngomong sendiri, pokoknya ngomong. Bukan karena dia wanita. Tetapi memang 2/3 isi daripada kitab agung adalah perkataan wanita. Ada dibilang kitab Salomo ya. Salomo lebih dikit ngomongnya. Tapi kita lihat mereka bagaimana dinamika, saling memuji, saling membanggakan satu sama lain. Ya. Nah, saudara, sebelum saya memulai 2 poin ya, berbicara tentang kidung ini, saudara tahu bahwa jatuh cinta adalah krisis emosi yang paling hebat
yang pernah dialami oleh manusia. Dan setiap manusia mengalami krisis emosi ini. Betul? Saya bilang krisis. Ya memang happy kan jatuh cinta, tapi krisis kan? Jadi enggak ya, saya naksir dia, dia naksir saya. Ya, mulai dari krisis. Mulai dari terjadi perubahan hormon yang tidak pada waktunya. Mengguncangkan kehidupan keluarga. Semua jadi susah. Dikasih makan kesukaan tidak mau, ya kan? Enggak, didiamin juga bingung, ya kan? Ada perkataan apa orang jatuh cinta? Seperti coklat? Ya, saya mau seperti coklatnya aja. Berarti kan betul kan? Ada krisis emosi. Ketika krisis emosi terjadi, semuanya serba salah. Ya kan? Tetapi ini krisis emosi ini dialami semua orang. Harus ditanggapi dengan benar. Nah, di sini puisi yang pertama ini mengajarkan kita bagaimana wanita sulam ini jatuh cinta, tetapi dia tetap pakai O. Tidak hanya krisis emosi, terhanyut emosi, nanti hancur karena emosi. Jadi ada dari emosi dia mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, jatuh cinta salah nggak saudara? Tidak ya? Ya. Tetapi mengapa krisis? Karena memang itu emosi. Ya. Nah, saudara pernah dengar lagu Titiek Puspa jatuh cinta? Ketahuan umurnya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ada nano-nano, ada sayur asem di sana. Ya kan? Biar siang biar malam terbayang wajahmu. Pantesan nggak tidur orang jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar hitam, biar putih, manisnya nampak. Ya kan? Mau hitam, mau gelap, mau pesek, mau mancung, sama saja. Jatuh cinta, indah rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang, dibelai, amboi rasanya. Jadi nggak saudara? Ini bahasa orang cinta, jangan geli saudara. Terus ada lagi, wow, jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta, wow asiknya. Sekarang saudara menangis mana bisa ngomong asik? Menangis ya sengsara kan? Ya, jatuh cinta menangis tertawa asik rasanya. Itu saudara, jatuh cinta itu berbicara tentang emosi. Kenapa saudara terjadi krisis emosi? Salahkan Tuhan. Tadi ngomong salahkan Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. Salah Tuhan kan? Dia kasih perintah, dia kasih alat, dia kasih tool, yaitu emosi, supaya saudara melihat jatuh cinta. Emosi. Tuhan ketika mengatakan itu, dia memberikan emosi kepada kita. Makanya Tuhan menciptakan bukan sekedar tubuh, ada jiwa, ada emosi, tapi Tuhan juga memberikan Jadi Tuhan menginginkan dan Tuhan memberikan, tapi tidak sampai di sana. Tuhan memberikan kita juga perasaan pendorong untuk persatuan laki dan perempuan, dan juga memberikan nalar otak untuk mempertimbangkan. Ada amin saudara? Amin. Saudara akan melihat wanita sulam ini tidak hanya sampai emosi, dia mengembangkan nalar, mengembangkan pemikiran dan pertimbangannya. Amin. Oke, sekarang ketika orang jatuh cinta, emosi dimulai dari emosi, tetapi kita melihat hari ini puisi pertama ada dua hal yang ingin saya bahas, yaitu pertama kidung krisis emosi. Kidung krisis emosi. Kidung itu yang nyanyian daripada atau puisi daripada wanita sulam ini. Krisis emosi, ya. Karena wanita sulam ini sudah jatuh cinta. Sudah jatuh, saudara. Ya, kita tahu kalau kata jatuh cinta ini, kalau tidak hati-hati jatuh benar. Jatuh semuanya. Jadi maksud saya, kalau jatuh cinta, jatuhnya kira-kira jatuhnya dipertimbangkan supaya tidak jatuh habis-habisan. Habis apa Pak? Tabungan saya habis Pak, jatuh cinta. Hidup saya habis Pak karena jatuh cinta. Jadi jatuh cinta boleh, tapi jangan jatuh sampai habisan. Kidung, kita ulangi lagi, kidung 1.
Ayat 2 dan 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ya, yang karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, karena harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Saudara, ini adalah terjadi krisis emosi. Nyanyian ini adalah kidung menyatakan ada krisis emosi. Saudara harus tahu dia sudah jatuh cinta kepada pria ini, wanita Sunam ini. Saudara, kalau saya ngomong ini ya, jangan saya segera cerita. Saudara harus mengambil pelajarannya. Amin. Pelajarannya apa? Bagi ibu-ibu, mama yang punya anak remaja, belajar di sini. Nanti diajarkan. Termasuk Ibu Nurul. Maksudnya ada Jonathan, saudara punya anak, punya keponakan, punya cucu, belajar dari sini. Kenapa, Pak? Karena kita sudah telat. Bagi yang masih single, ya pelajari baik-baik ya. Jangan salahkan lagi, saya nggak pernah diajar gereja, firman Tuhan tidak mengatakan. Hari ini kita belajar. Ya, sehingga saudara memulai dengan baik ya. Tuhan mengampuni kita yang sudah memulai dengan salah. Amin. Nah, saudara perhatikan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Dia menginginkan sesuatu yang bersifat jasmani, saudara. Dalam bahasa Inggris itu ciuman, kecupan itu cium di mulut, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Alasannya ada dua alasan yang sangat-sangat kuat. Dan dia sangat yakin. Dia menginginkan kecupan itu karena dia ada dua hal yang sangat yakin. Pertama, karena cintamu lebih nikmat dari anggur. Saudara, minuman anggur itu, ya jangan minum ya. Memabukkan ya. Tetapi minuman anggur itu memang menimbulkan kenikmatan. Ya. Dia mengungkapkan cintamu itu lebih indah, lebih nikmat daripada anggur. Kalau saya bertanya kepada saudara yang kita tidak minum, apa yang paling nikmat dalam hidup dunia ini? Apa? Kopi. Gak apa-apa, ada sebagian suka kopi. Kalau nggak ada kopi, nggak bisa hidup. Apa lagi? Boba? Duit, Pak. Pete? Gomsa? Duit. Durian? Duit. Apapun yang paling nikmat pada zaman sekarang di gereja ini, IC Indonesia, Jemaat Indonesia, kita katakan cintamu lebih nikmat daripada itu semuanya. Artinya apa, saudara? Dia jatuh cinta, tetapi dia bisa menggambarkan cinta dari pria ini, Salomo ini, lebih nikmat dari segala-gala yang paling nikmat. Ya, dia mengerti. Kenapa, saudara? Dia tahu bahwa kasihnya itu murni, kasihnya itu tulus. Dia merasakan cinta daripada Salomo ini, dan dia mengatakan lebih nikmat daripada anggur. Oke, walaupun kita lihat dimulai dari emosi, tetapi dia bisa merasakan cintanya bukan cinta monyet. Cintanya benar-benar bukan sekedar emosi saja. Ya kadang-kadang kita jatuh cinta yang dulu-dulu atau yang sekarang. Ya, apalagi sekarang jarak jauh ya. Jangan berhenti karena dia ganteng, emosinya selangit-langit. Saya jatuh cinta Pak Adi. Sudah merasakan cintanya? Ya lewat layar kaca. 2 dimensi. Dia mau begini-begini tetap aja rata. Ya kan? Betul kan? Kalau gadis Sunam ini sudah merasakan kasih yang tulus, dia bisa melihat orangnya, dia bisa melihat ketulusan daripada cintanya, sampai tidak hanya emosi secara pandangan, tetapi dia menginginkan secara fisik. Karena dia tahu kasih daripada lelaki ini adalah lebih enak daripada anggur. Dan saudara, yang kedua dikatakan apa? Bukan, masih ayat tadi, terlalu jauh. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Artinya apa, saudara? Nah, saudara, ini sangat penting untuk diajarkan ya. Dan sangat penting untuk saudara belajar. Ini berbicara, saudara, kalau zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Kalau saudara ada event gitu ya, ada pesta, kita mandi kan?
Nggak mandi. Mandi pakai bedak, pakai minyak. Dulu orang kalau laki perempuan kalau sudah ada acara, event, festival itu mereka mandi habis itu pakai minyak. Ya sekarang minyak wangi lah, sekarang nggak ngoles minyak lagi, semprot aja gitu kan. Nah, dia mengatakan cintamu lebih nikmat dari anggur. Dia menginginkan pria ini karena dia melihat pria ini bersih, wangi secara penampilan. Dan kedua, yang lebih penting, dikatakan namamu apa? Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ini berbicara tentang namanya yang wangi. Ini berbicara tentang karakter, tidak hanya penampilan fisik, tetapi penampilan moral daripada lelaki itu. Suruh belajar, ya kan? Bukan emosi. Dimulai dari emosi karena Tuhan menghendaki. Dimulai dengan pandangan dan menginginkan, tapi dia bisa menilai kasih daripada lelaki ini, Salomo ini sungguh-sungguh tulus. Dan si Salomo sendiri namanya berlumuran tercurah dengan minyak yang wangi. Berbicara tentang karakter. Makanya saya bilang kalau kita yang saudara yang jatuh cinta sekarang, apa saudara mengenal dia? Yakin? Yakin enggak? Tidak yakin. Jadi kalau jatuh cinta, emosi oke, tapi punya alasan selanjutnya. Apakah cintanya lebih baik daripada yang nikmat di dunia ini? Ya kan? Jadi hubungan kasih ini digambarkan jelas sekali oleh perempuan ini lebih jauh daripada sekedar emosi. Dia mengerti tentang kasih dari seorang pasangan, seorang pria. Ya walaupun dia menginginkan secara fisik ya, dia menggambarkan arti kasih itu sendiri dan bernilai lebih daripada kenikmatan dunia. Dan alasan kedua itu dia kagum akan sosok daripada pria ini, karakternya, namanya. Kalau kita lihat Kidung Agung 1:3, terjemahan lain mengatakan demikian. Berikut terjemahan lain. 1:3. Ada? Sebelumnya. Oke, terjemahan lain mengatakan, engkau harum semerbak, namamu seperti minyak wangi yang tertumpah. Namamu. Jadi Salomo ini, dia mengenalnya, dia tahu bahwa nama Salomo itu baik adanya. Dia punya karakter yang baik. Tidak hanya dia membersihkan diri ya secara fisik ya. So, ketemu pria ya. Dari jauh doang, dari dekat bau mau nggak? Secara fisik loh. Ini dia menggambarkan secara fisik, dia sudah mandi dan berminyak wangi. Tetapi lebih daripada itu, namanya juga wangi, ya, membuat dirinya tertarik. Namanya baik adanya. Nama seseorang adalah mencerminkan karakter seseorang, betul saudara? Ya, ketika saudara mendengar nama seseorang, gitu ya, apa yang saudara pikirkan tentang orang itu? Ya, apakah dia baik atau dia jahat? Ya, karakternya pelit, royal, ya kan? Baik hati. Karakter orang tersebut lebih penting daripada penampilan. Amin. Penampilan penting lah ya kan? Mandi nggak mandi gitu ya, nyisir nggak nyisir gitu ya, keramas nggak keramas itu penting. Tetapi karakter seseorang lebih penting daripada penampilan, betul? Dia mengatakan namamu seperti minyak wangi yang tertumpah. Berarti namanya bukan hanya wangi, tetapi minyak wangi yang tertumpah. Dia mengenal Salomo dengan baik bahwa dia adalah pria yang sangat-sangat hebat, punya karakter. Saudara, ini alasan mengapa dia jatuh cinta dan kesemsem. Dan menginginkan bahkan secara fisik. Ya, saat emosi kita jatuh cinta, tetapi tidak sampai di sana. Amin. Ya, kita harus tahu karakternya, namanya, reputasinya, kedudukannya di hadapan orang lain, spiritualnya. Apakah dia orang yang takut akan Tuhan? Betul? Takut akan Tuhan apa tidak? Jadi perempuan ini beralih dari tidak hanya penglihatan, tetapi perasaan. Tidak hanya perasaan itu chemistry, tetapi sampai pada ke karakter. Jangan hantam promo, saudara. Hari, saya mau menikah minggu depan. Sudah kenal dia berapa minggu? 2 minggu.
tertawa paling kencang pasti punya rencana seperti itu. Bertobat. Saudara-saudara belum melihat dia. Bagaimana saudara menikah? Belum lihat saudara. Udah Pak, tiap hari saya lihat ngaca di Facebook. Maksud saya lihat beneran, zaman sekarang lihat benerannya nggak lihat. Betul? Dulu masih orang lihat ketemu gitu ya, sekarang nggak ketemu. Online saja. Perempuan ini bertemu, saudara, bertemu dengan Salomo. Tidak hanya sampai di sana perasaan, tetapi masuk dalam karakter. Tidak hanya chemistry saja. Oh, saya merasa kesengat setrum kalau lihat dia. Kesengat setrum cinta gitu loh. Chemistry. Tetapi saudara harus sampai mengetahui karakternya dia. Itu yang dikatakan perempuan ini. Terjadi krisis emosi, dia makanya menyanyikan lagu itu. Puisi itu diberikan, ya. Jadi kita harus tahu. Nah, saudara, kalau seorang pria, ya harus namanya, ya kan? Harus, wanita juga pasti ada namanya. Namanya berlumuran dengan minyak wangi apa enggak? Minyak yang wangi atau enggak? Berbicara tentang nama seseorang. Nah, satu pertanyaan buat kita semua di sini. Bagaimana saya mengetahui karakter seseorang? Dengan ikan. Bagaimana saudara mengetahui karakter orang yang sedang saudara jatuh cintai? Bagaimana saudara ibu-ibu tahu anak saudara punya pacar yang punya karakter yang baik? Harus mendekati, harus mengenal. Iya, betul kan? Mungkin sedikit saran. Lihat teman-temannya. Gitu? Lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya tiap hari ke diskotik, ya. Kalau teman-temannya cuma nongkrong-nongkrong di pos hansip, pos yandu. Pos yandu bagus ya. Lihat teman-temannya, lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya, orang tuanya. Apa dia respect pada orang tuanya? Ya kan? Kalau dia nggak respect sama orang tuanya, dia respect kepada saudara, calon ibu mertuanya, ya. Kalau dia tidak respect kepada ibunya sesudah nikah, saudara tidak akan direspect sama dia. Betul? Lihat, ya, saudara yang merencanakan nikah yang duduk di depan semua. Dia tahu firman Tuhan hari ini tentang cinta. Berarti menyimak. Ya, ibu-ibu harus menyimak, saudara, itu buat saudara, buat keponakan, ya, buat orang-orang nanti yang dalam keluarga saudara. Amin. Poin pertama, belajar nggak? Soal ketawa nggak belajar, ya kan? Dia jatuh cinta, emosi, tetapi dia melihat lebih jauh daripada hanya chemistry, ke karakter. Dia mengetahui bahwa Salomo ini punya nama yang berlumuran dengan minyak yang wangi namanya. Berarti dia orang baik, ya. Bagaimana saudara mengetahui karakter saudara? Apakah dia punya iman kepada Tuhan secara rohani? Apa dia takut akan Tuhan? Apa dia orang yang berkomitmen? Apakah dia memberi ke persepuluhan? Bisa dilihat daripada itu. Kalau dia orang Kristen, dia memberikan persepuluhan, berarti dia taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan adalah pemberi daripada segalanya. Dia hormat kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau dia tidak takut sama Tuhan, berarti dia tidak pernah akan takut kepada siapapun. Oke? Jadi, pertama, krisis emosi. Yang kedua, kidung krisis jati diri. Kan masih tunangan, masih pacaran kan? Sudah jatuh cinta setengah mati. Itu ibu satu. Dia masih jatuh cinta sama bapak. Dekat. Krisis jatuh cinta. Krisis jati diri, saudara. Kalau udah pacaran kan biasanya begini kan? Udah yakin. Sudah pacaran, sudah sering bertemu. Tapi lama-lama juga yakin nggak ya? Karena kan belum milik kan? Jangan-jangan. Terus kan saudara ngaca gitu kan? Ya? Jati dirinya. Apakah saya cukup cantik? Yes, ya kan? Apakah saya cukup menarik?
Seperti kalau baca buku bolak-balik, selalu ngaca bolak-balik. Kacanya bingung. Dulu nggak pernah ngaca, sekarang ngaca mulu. Ya lah? Oh, kita lihat. Ini hidup yang insecurity, maksudnya dia merasa belum aman, belum secure. Makanya terjadi krisis jati diri. Diungkapkan dalam puisi berikut dalam Kidung Agung 1:5-6 mengatakan, memang hitam aku, maafkan saya terlalu kencang hitamnya. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, dia katakan kepada putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu memperhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Artinya apa, saudara? Terjadi krisis jati diri. Dia melihat ngaca hitam. Ya. Dia katakan, ya aku tapi ada kepercayaan diri timbul, saudara. Walaupun terjadi krisis jati diri. Dia katakan, aku memang hitam, tetapi elok. Dia katakan, aku memang seperti kemah orang Kedar. Kemah orang Kedar itu, kemahnya itu terbuat daripada kulit kambing. Warnanya coklat tua, seperti itu, tas itu. Coklat tua, hitam. Tetapi dikatakan, aku juga seperti tirai-tirai orang Salma. Tirai-tirai orang Salma itu tirai-tirai istana. Saya pernah membayangkan tirai istana, ya, istana raja gitu kan, anggun gitu kan, beludru, bagus. Ya memang hitam, tapi saya seperti tirai-tirai orang Salma, sangat anggun. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara? Krisis jati diri, karena sang pria belum miliknya. Lebih lagi terjadi krisis jati diri karena dia begitu jatuh cinta kepada dia. Belum dimiliki, tapi sudah habis-habisan perasaannya buat sang pria. Terjadilah krisis jati dirinya. Nah, di sini menandakan sekarang nadanya berubah, ya kan? Saudara, pasti suatu saat yang mau jatuh cinta, yang punya anak akan jatuh cinta. Satu saat dia happy sekali, ya, nyanyi-nyanyi, berikutnya duduk diam. Karena ada ketidakyakinan timbul, ketidaknyamanan. Akankah kisah kasih ini berlanjut seperti sampai intai? Romeo dan Juliet, happy ending, ya? Kadang-kadang nggak yakin, makanya kadang-kadang orang jatuh cinta, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang diam, kadang-kadang ngomel-ngomel. Ini kemarin baru happy, kita ditraktir makan, sekarang kok ngomel-ngomel. Karena ada krisis terjadi, ada emosi, krisis jati diri. Ya kan? Kalau sudah jadi, saudara ditinggal semuanya. Kenapa? Ya mereka dunia milik mereka semuanya. Tetapi sebelum itu krisis jati diri, ya. Dia merasa tidak aman dan tidak nyaman pada status saat ini, ya. Secara internal kita baca, secara internal dia merasa rendah hati lah, rendah diri karena dia lihat ke saya, jangan lihat kiri kanan. Karena dia merasa hitam. Secara fisik dia merasa ada yang kurang di sini. Tetapi secara mental ada kehitaman dalam kehidupannya, yaitu dia ditekan oleh saudara laki-lakinya, kakak-kakaknya, mungkin adik-adiknya, saudara laki-lakinya menekan dia untuk bekerja. Dia komplain, karena saya bekerja di luar makanya saya hitam. Jadi terjadi krisis tidak hanya penampilan hitam, juga di dalam hatinya. Tekanan daripada saudara-saudara lakinya. Itu krisis, saudara. Jadi ketika orang jatuh cinta, apapun bisa menjadi krisis dalam jati dirinya. Ya, dulu dia cuek aja, ya, nggak dandannya nggak apa-apa. Sekarang dandan udah cakep dibilang jelek. Krisis jati diri. Betul? Itu terjadi pada perempuan ini. Karena kenapa? Karena dia begitu jatuh cinta kepada Salomo, ya. Wanita Sunam ini mengalami ketidaknyamanan, tekanan pada saat dia jatuh cinta habis-habisan. Karena apa? Dia merasa hitam secara fisik, merasa hitam secara mental. Ya. Saudara, tetapi seharusnya dia juga bisa melihat dirinya. Siapa dia? Amin. Dia pekerja keras, saudara. Betul? Pekerja keras dia. Dia rajin.
Disuruh kakak laki-laki dilakukan. Dia rajin. Nah sekarang hari-hari ini, ya mungkin saudara tidak bisa memasak, tidak bisa menyulam. Menyulam nggak ada yang bisa nyulam sekarang. Dulu wanita dulu bisa menyulam, ya kan? Tetapi percaya, ketika saudara pekerja keras, semua pria akan suka. Nggak ada yang suka orang yang malas. Nggak bisa orang bisa nawi, tapi kalau malas nggak ada yang suka. Perempuan Sunam ini sebenarnya dia harus tahu dirinya adalah pekerja keras. Makanya Salomo suka sama dia. Bukan sekedar dia hitam nggak hitam, dia rajin nggak rajin, bukan dia cantik nggak cantik, tetapi dia pekerja keras. Jadi untuk mencari pria idaman saudara sungguh jatuh cinta kepada saudara, saudara harus menjadi orang yang rajin, pekerja keras. Banyak hal tidak bisa kita lakukan, tetapi ketika kita menunjuk bahwa kita adalah pekerja keras, tidak malas-malasan. Saudara tahu kan nggak ada pria yang suka orang malas-malasan? Ya? Iya, sama. Sama aja. Saudara juga nggak mau kan punya calon lelaki yang malas-malasan? Nggak ada, sama. Ya. Makanya wanita ini seharusnya bisa melihat bahwa dirinya rajin. Salomo bisa melihat bahwa dia adalah rajin, makanya Salomo tertarik kepada dia, bukan karena dia hitam atau tidak, ya kan? Nah, tetapi saudara, yang ketiga saya katakan, walaupun dalam krisis jati diri ini, dia menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan, memang hitam aku tetapi cantik. Nah, di dalam terjemahan lain mengatakan, di hanya ayat 5 ada terjemahan yang lain dikatakan, biarpun hitam bak kemah-kemah Kedar, namun elok seperti tirai istana Salomo. Ya, elok. Katakan kiri kanan, mungkin aku hitam tapi aku elok. Aku juga. Saya mau bilang hitam, saya tidak hitam. Saya tidak sedang mengejek saudara ya. Mungkin selama ini ada orang mengatakan saudara kurang bagus, kurang baik, kurang cantik. Yes. Oke? Iya Pak, hidung saya pesek. Pak, ada yang bilang hidung saya lubangnya bolongnya besar. Saudara, menurut standar dunia tidak ada wanita yang cantik. Menurut standar dunia pada zaman sekarang tidak ada wanita yang cantik. Saudara harus kita mengakuinya. Kalau tidak ada iklan-iklan kecantikan. Ya kalau logikanya kan? Menurut dunia, kalau saudara keluar, nggak ada wanita yang cantik. Sehingga kalau kita duduk sini mendengarkan wanita Sunam ini mengatakan aku hitam, kita bisa mengidentifikasi. Saudara bisa menyamakan iya ya. Saudara langsung dari sederetan, saya hitam, rambut saya bukan kribo lagi berkerikil. Hidung saya nggak jelas, ya kan? Muka saya nggak simetris. Kenapa saudara? Karena standar dunia menginginkan saudara melihat diri saudara tidak cantik adanya, tidak indah. Tetapi saya katakan hari ini, saudara harus bisa memiliki citra diri, kepercayaan diri seperti wanita Sulam ini. Walaupun hitam, walaupun pesek, walaupun saya tidak sempurna muka saya, tetapi saya elok. Kenapa saudara? Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 32, 31 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Katakan kiri kanan, kamu ini adalah gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan laki-laki. Dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, ketika hari 1 sampai 5 Tuhan menciptakan segala sesuatu dikatakan baik. Semua baik. Ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dia mengatakan sungguh amat baik. Wanita Sunam ini punya citra diri, kepercayaan diri. Walaupun saya hitam, saya elok adanya. Pada zaman sekarang dunia sudah memberikan standar kecantikan kepada manusia, pada wanita terutama, dan belakangan ini kepada pria.
Saudara mengerti yang suka Korea-Korea, ya kan? Iya. Army. Dan kemudian wanita zaman modern berusaha memanipulasinya, mengikutinya. Ya. Ada yang tato alis. Alis bagus-bagus, cabut-cabut ditato. Akhirnya ya. Pas tua masih hitam, rambut putih halus hitam. Terus apa lagi? Extension sana, extension sini. Siapa bilang yang paling cantik itu kalau bulu matanya paling begini? Siapa bilang paling cantik itu kalau matanya belok? Sudah mengerti, kecantikan wanita, kecantikan manusia berdasarkan tradisi dan sukunya. Ada suku-suku tertentu mengatakan, ya belok, serem. Kalau tengah malam, nyerem. Mungkin terjadi loh. Ada suku-suku tertentu yang cantik itu yang sipit. Yang cantik itu yang hitam. Yang cantik itu lehernya tinggi. Makanya ada suku-suku tertentu yang pakai gelang. Bangau. Mungkin bagi kita nggak bagus, tapi bagi mereka itu cantik. Jadi kecantikan itu sangat relatif. Jangan subjektif. Menurut saya begini. Dan saudara disetir oleh dunia, sehingga saudara kehilangan percaya diri. Ya toh? Rambut hitam dikuningin, habis kuning ada abu-abu, ada putih, dan sebagainya. Model boleh, tapi jangan karena krisis jati diri. Ya, tidak ada salahnya dan perkembangan ya kecantikan, tapi jangan didasarkan karena krisis jati diri. Saudara tidak pernah akan mengubah sampai pada jati diri saudara kalau saudara berdasarkan kecantikan pada hal tersebut. Tidak habis-habisnya. Yang habis adalah uang saudara. Betul? Pengalaman. Saudara, wanita sudah tidak dapat lagi melihat diri mereka sebagaimana Allah pencipta mereka. Seperti ayat ini. Saudara adalah sungguh amat baik. Amin. Amin. Ya. Kita tahulah dunia pada saat ini, kalau saudara terlalu tinggi, dibilang terlalu tinggi. Terlalu gemuk, terlalu kurus. Terlalu gemuk ya, masuk program pengurusan badan. Terlalu kurus ya, masuk program penggemukan. Nggak habis-habisnya. Saudara seperti sedang digiring sana giring sini karena hanya kecantikan. Penampilan saudara, appearance saudara. Amin? Nggak ada yang berani kata amin. Saudara, kalau kita memiliki jati diri yang buruk ya, jati diri yang tidak berminyakkan minyak yang wangi, kita datang kepada Yesus. Amin. Itu yang sangat penting, bukan penampilan fisik, ya. Amin, saudara. Amin. Jadi kita melihat wanita ini mengalami, saudara, saya katakan lagi ya, ayat yang kedua tadi, dia begitu jatuh cinta, dia menginginkan tidak hanya karena fisik dia melihat, tetapi karena dia juga menginginkan secara fisik memiliki orang itu, walaupun dia tahu belum waktunya. Tapi dia punya dasar. Kenapa? Emosinya berdasarkan fisik, emosinya menginginkan fisik, karena dia tahu karakter orang itu baik, karena dia tahu cintanya murni, sehingga dia mengungkapkan di ayat kedua tadi, menginginkan kecupan secara fisik daripada Salomo. Ada dasarnya yang benar, saudara. Kalau kita kadang-kadang dasar hanya sekedar jatuh cinta saja, tapi dia jatuh cinta, dia mengenal cintanya, dia mengenal karakternya. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya adalah yang tadi kita baca itu pujian saling memuji antara pria dan wanita ini. Nah, yang saya ingin tekankan di saudara, ketika mereka memuji di ayat ke-7, Kidung Agung 2 ayat 7. Perhatikan Kidung Agung 2 ayat 7. Ayat yang paling terakhir. Sesudah mereka memuji, pria memuji, wanita memuji. Nah, perhatikan ayat ini. Ayat ini yang paling penting. Dimulai dari keinginan dia dengan alasan yang benar untuk mendapat kecupan dari sang pria. Diakhiri dengan puisi ini, diakhiri dengan ayat nomor 7 mengatakan,
Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta. Dia sadar, saudara, walaupun dia menginginkan secara fisik, dia tahu belum waktunya. Saudara, kata membangkitkan atau menggerakkan itu sama juga artinya dengan kata menggairahkan atau memberikan energi. Dia tahu, dia menginginkan secara fisik, tapi dia tahu tidak boleh sebelum pada harinya, yaitu khotbah nomor 3, pernikahan. Berarti saudara, frasa ini terdapat 3 kali, kata ini 3 kali frasa kalimat ini di dalam kitab agung, ditulis oleh wanita ini, diperkatakan oleh wanita ini, wanita sulam ini 3 kali mengatakan. Dia menginginkan, tapi dia tahu tidak boleh. Inilah yang harus kita ajarkan kepada generasi berikutnya dan saudara yang akan segera memiliki pacar. Sudah belajar yang akan memiliki pacar? Boleh, Pak. Mari cari ketemu, Pak. Mari calonnya. Bahkan dikuatkan. Jatuh cinta tidak hanya emosi, tapi pakai melihat karakter, melihat nama baik, menginginkan ya pasti. Yang saya khawatirkan jatuh cinta tadi, tapi tidak menginginkannya, nanti sudah nikah, nggak menginginkannya, bisa kacau juga. Sudah nikah, tidur pisah ranjang. Nggak apa-apa, menginginkan, baik. Seperti wanita ini menginginkan, ditulis di dalam Alkitab, dia menginginkan kecupan. Di ayat kedua, ayat pertama malah di dalam kitab ini. Tetapi dia mengatakan 3 kali dalam hal ini. Dia tahu itu belum waktunya. Tetapi ajarkan kepada keturunan kita, cari pacar yang baik, tidak hanya sekedar jatuh cinta, memang sejuta rasanya kita harus mengerti. Jangan kita stop ketika anak kita jatuh cinta seperti, kok jadi aneh? Jangan geli sendiri, saudara. Saudara pernah mengalami jatuh cinta, ya kan? Aneh sendiri kan? Kita mengerti dia, kita bimbing mereka. Ibu-ibu, ya, mencari mereka yang punya nama yang dilumuri oleh minyak yang wangi, ya, yang baik, yang takut akan Tuhan, ya, dan kemudian membimbing mereka. Keinginan fisik mereka harus dilakukan setelah resmi, walaupun mereka menginginkannya. Amin, saudara. Jadi perenungan buat kita semuanya, bagi kita yang sudah terlambat, saudara, sudah kadung ya. Kita melanggar semuanya ini yang tadi dibahas. Ampun Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ya. Kita mungkin merasa saat ini sudah tersesat seperti domba-domba yang tersesat. Amin Tuhan, saya benar-benar tersesat, Tuhan dulu. Ya. Mungkin kita tidak diajari oleh firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan menemukan saudara, dia akan menghibur saudara, mengampuni saudara, dia akan merotani saudara. Tidak, saudara. Dia mengangkat saudara, meletakkan di bahu saudara. Amin. Kasihnya akan memeluk saudara. Pengampunannya akan membasuh luka kita. Ya, kita mendengarkan ini, banyak saudara saya percaya merasa salah. Ya kan? Dulu kita sudah melakukan langkah yang salah. Amin. Jangan melakukan hal yang salah lagi untuk keturunan kita. Ya kan? Orang-orang yang dekat dengan kita. Yang kedua, bagi teman-teman yang akan segera, yang saya percaya Tuhan akan menyediakan pasangan Salomo yang baik, yang punya karakter, yang namanya berumuran dengan minyak yang wangi. Amin. Seru sekali. Saya doakan. Amin. Tetapi saudara harus bertindak bijaksana seperti wanita sulam ini. Amin. Emosi, menginginkan, tetapi tetap ada batas-batasnya. Amin. Haleluya. Sudah selesai. Lanjut minggu depan, ya, pertunangan. Jadi progresif. Oke. Saudara belajar sesuatu pada sore hari ini? Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Tadi kita bangkit berdiri, kita akan